Oke, Assalamualaikum warahmatullah. Selamat petang semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan ya, dan Pancasila. Peraturan perundang-undangan kebijakan publik di Indonesia ya harus konstitusional. Konstitusional berarti sejalan dan sesuai berdasarkan konstitusi. Peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan publik itu harus konstitusional, artinya harus didasari pada Undang-Undang Dasar UUD NRI 1945. Nah, dengan demikian undang-undang peraturan perundang-undangan, peraturan turunannya dan kemudian sampai pada kebijakan publik secara umum itu harus juga sejalan dengan Pancasila, karena Pancasila adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan sebagai dasar negara. Bukan kata Pancasila yang disebutkan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebut adalah butir-butir Pancasila sebagai landasan negara, landasan berpikir kita, paradigma berpikir kita, sekolah pemikiran kita, sebagai paradigma kita, sebagai pandangan dunia kita, sebagai landasan filosofis dari kebijakan publik yang ada. Sehingga kebijakan publik harus sejalan dengan Pancasila. Sejalan dengan Pancasila itu dapat dilihat ketika dia konstitusional, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan UUD NRI 1945. Nah, ada kuadran tugas ya kerja pemerintah dan masyarakat. Ketika kegiatan itu strategis dan masyarakat mampu melaksanakannya, maka masyarakat itu dibantu atau dikoordinasi, dipimpin oleh pemerintah. Misalnya pendidikan, transportasi, kemudian misalnya pelayanan kesehatan, itu pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Juga bantuan hukum itu pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan yang tidak strategis itu dibiarkan kepada masyarakat, diserahkan kepada masyarakat. Misalnya perdagangan ya, barang pokok ya, kebutuhan pokok manusia, industri, hiburan dan sebagainya. Itu masuk dalam kuadran 2 yang tidak strategis dan masyarakat mampu. Ketika kegiatan itu strategis, masyarakat tidak mampu melaksanakan, itu pemerintah semua, persenjataan, infrastruktur publik, utilitas publik. Ya, kalau pembangunan jalan itu harus dari pemerintah. Pembangunan jalur kereta api harus dari pemerintah. Pembangunan bandara itu urusan pemerintah, bukan urusan masyarakat. Masyarakat tidak bisa tiba-tiba membangun bandara sendiri secara swadaya, tidak mungkin. Kalau yang terkait dengan misalnya catatan sipil, penyediaan dokumen, ya, pencetakan kertas, penyediaan kertas untuk kita mencetak ijazah di perguruan tinggi, di sekolah, ijazah itu dicetak dengan kertas yang khusus. Siapa yang menyediakan kertasnya? Siapa yang menyediakan belangko ijazah? Pemerintah. Jadi pemerintah semua. Karena apa? Itu tidak strategis dan masyarakat juga tidak mampu melaksanakan. Itu barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuadran ya, dan kaitannya dengan Pancasila. Pemerintah ya dan masyarakat itu melaksanakan pendidikan, transportasi ya. Nah, ketika pemerintah melaksanakan kegiatan publik seperti itu, ya, bekerja membuat kebijakan publik, dia harus sesuai dengan Pancasila. Transportasi publik kita sesuai nggak dengan Pancasila? Di Jakarta transportasi publik kita itu misalnya dikelola oleh siapa? Pemerintah daerah pemerintah provinsi mengelola BLU ya, Transjakarta. Pemerintah nasional mengelola MRT, LRT, kemudian ya bersama-sama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, pemerintah pusat menjalankan ya transportasi publik, pengelolaan transportasi publik di Jakarta, di Jabodetabek. Dengan ada LRT, ada KRL, ada MRT, ada bus Transjakarta,
itu semuanya dikelola oleh pemerintah bersama-sama nggak dengan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat ada di situ, swasta ada di dalam proses pengelolaan transportasi publik di Jabodetabek, terintegrasi. Nah, itu bagian dari itu Pancasilais nggak? Pancasila. Coba perhatikan. Kita lihat dari butir demi butir. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ada nggak di situ? Ya, ketika pemberian sarana transportasi publik itu untuk semua, bukan untuk segolongan, maka itu sudah dekat dengan pelaksanaan butir pertama atau sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan nasional. Jelas itu menciptakan kohesi sosial. Ya, masyarakat jadi lebih mudah untuk bepergian, lebih mudah untuk tertib, ya, lebih mudah untuk untuk bisa berpergian secara aman, ya, lebih aman. Ketika kita masuk MRT, sudah masuk itu cenderung wilayah yang aman. Di wilayah yang tempat platform kita akan naik MRT itu sudah masuk wilayah yang aman. Hampir tidak mungkin terjadi misalnya kita kecopetan misalnya, atau misalnya dibegal, ya, hampir tidak mungkin. Kemudian ya, keadilan sosial, permusyawaratan, ya, karena itu hasil permusyawaratan. Terintegrasinya sistem transportasi di Jakarta adalah hasil dari demokrasi. Terintegrasinya sistem transportasi, ya, di Jakarta, di Jabodetabek adalah hasil dari suatu sistem yang demokratis. Juga keadilan sosial ada di situ, karena adil, ya, yang prioritas diberi tempatnya sesuai. Ini tempat prioritas, ya, artinya ada keadilan di sini. Itu yang bisa sedikit kita jadikan sebagai satu awal, ya, untuk diskusi kita pada pertemuan kelima, ya, hari ini terkait dengan peraturan perundang-undangan. Di sini dalam RPS adalah Pancasila dalam perundang-undangan dan kebijakan negara kalau melihat dari RPS kita.